Beli bensin motor satu tangki, motornya dipakai Rosa. Bersihkan hati dari dengki agar terhindar dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Oke teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Nah, ini aku awali dulu kegiatan aku dengan memasak. Ini aku tadi udah potong-potongin jengkol gitu ya teman-teman, karena memang hari ini tuh aku mau masak jengkol. Sebelum lanjut ke videonya lagi, aku kasih informasi dulu ya, kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan di fanspage aku di @bundatwin_rumah_kayu. Jadi kalau video aku ini diupload di fanspage lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu, dan jika kalian menemukannya, boleh bantu untuk dilaporkan akun tersebut. Dan salah satu nama akun palsu tersebut adalah Bunda Twin Fans ya. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku lagi ngeblenderin cabai. Jadi sini tuh aku mau nyambel pakai cabai hijau, cuman nggak semua sih cabai hijau. Tadi aku juga campur pakai sedikit cabai rawit gitu ya, biar pedas. Mohon maaf ya kalau misalnya di voice over aku kali ini kedengaran suara ayam yang lumayan kenceng banget, karena memang ini tuh aku voice overnya di pagi hari gitu. Dan juga nih teman-teman, mohon maaf kalau misalnya suaraku agak kedengaran kurang bersemangat ya, karena itu kayak masih pagi banget gitu teman-teman, dan dan kayak belum terlalu bisa bersemangat banget gitu buat voice over. Cuman aku usahain ya buat voice overnya itu tetap membawa semangat buat kalian semua. Oke deh, balik ke videonya lagi. Nah, ini tuh untuk si jengkolnya, ini tuh udah matang ya teman-teman. Langsung aja aku angkat. Kebetulan jengkol yang aku masak itu adalah jengkol yang gak terlalu tua banget. Jadi kayak misalnya di sambal itu enak teman-teman, dia tuh kayak kriuk-kriuk gitu ya. Pokoknya enak banget deh. Dan lanjut juga di sini aku goreng ayam, tapi sebelumnya aku udah kasih tepung terigu ya untuk si minyaknya, biar ayamnya itu nggak nyiprat kemana-mana. Maksudnya minyaknya nggak nyiprat kemana-mana gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita itu ngegoreng ayam, ikan itu kan berair ya. Jadi kalau misalnya minyaknya nggak dikasih tepung terigu dulu itu biasanya bakalan nyiprat parah banget. Oke, ini ayamnya udah mateng ya teman-teman. Langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Terus untuk minyaknya itu aku kurangin ya, karena memang ini tuh terlalu banyak. Lalu lanjut di sini aku tuh tumis untuk si sambelnya. Oh ya, seperti biasa ya teman-teman, kalau sambelnya itu aku selalu rebus dulu. Jadi aku rebus dulu cabenya sama bawangnya gitu ya, baru aku blender. Dan kalau ngeblendernya udah nggak dikasih minyak atau air lagi ya, karena kan dia cabenya itu udah direbus gitu, jadi lumayan lembek gitu. Jadi nggak perlu pakai air atau minyak, itu tetap bisa ke blender gitu. Oh iya teman-teman, aku juga mau ngasih informasi sedikit. Kalau misalnya aku masak sambal cabai hijau gitu ya, itu biasanya aku nggak pernah kasih bawang putih ya teman-teman. Karena kan cabai hijau atau cabai yang masih muda itu, dia kan baunya itu lumayan langu ya. Jadi kalau misalnya ditambahin bawang putih lagi, menurut aku itu malah kayak tambah langu gitu ya. Cuman itu balik ke selera sih. Cuman aku banyak juga nonton video teman-teman yang masak cabai hijau ya tetap aja pakai bawang putih gitu. Tapi kalau aku enggak ya teman-teman, aku biasanya kalau untuk masak cabai hijau aku nggak kasih bawang putih, biasanya cuma pakai bawang merah doang sama cabai. Oke deh teman-teman, balik ke videonya lagi. Itu di wajan yang sebelah itu aku lagi goreng ikan patin, itu udah aku kasih bumbu ya. Dan aku masak-masak ini tuh masih di pagi hari gitu ya teman-teman, nggak pagi-pagi banget, sudah agak rada siang dikit. Jadi itu aku masak ikannya itu lumayan banyak ya, karena itu nanti buat anak-anak makan siang sama sekalian makan malam. Jadi untuk hari ini anak-anak itu makannya pakai ikan dulu, karena seperti yang kalian tahu ya, aku kan lagi renov ya teman-teman. Jadi kayak beneran berasa riuh banget, dan juga kayak apa-apa tuh repot gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masak-masak berbagai macam itu, aduh nggak tahu deh, nggak kebayang ya capeknya gimana. Di sini aku tetap selalu usahain buat masak ya teman-teman, karena memang kalau misalnya mau beli-beli di sini tuh nggak ada teman-teman. Jadi walaupun repot kayak gini ya tetap aja harus aku usahain buat masak ya, karena kalau aku nggak masak ya nggak makan gitu. Kadang itu kepikiran sih teman-teman, pengennya beli aja gitu ya, karena memang kan ini tuh kayak apa sih, kayak
capek gitu kan, kayak repot gitu kan, mungkin enaknya kayak beli gitu kan kalau misalnya ada yang jual lauk lauk mateng gitu, tapi di sini tuh nggak ada. Jadi ya mau nggak mau aku harus tetap usahain buat masak. Jadi walaupun aku tuh tetap masak, ya tetap ya teman-teman aku masaknya itu yang menu yang biasa-biasa aja, biar apa ya, kayak biar apa ya, biar, simpel, masaknya juga cepet gitu ya, terus juga, aku tuh lebih cepet gitu kelarnya buat urusan masak-memasak. Oke deh, singkat cerita ini tuh ikannya udah mateng ya teman-teman, terus minyaknya langsung aku tumpahin semua ke dalam wadah, terus nanti bakalan aku simpan gitu ya ke kamar mandi untuk wajannya, karena memang itu tuh, mau langsung dicuci aja nanti. Oke teman-teman, ini dia menu kami hari ini, ada sambal ikan, ada sambal jengkol sama ayam, terus juga ada ikan patin yaitu yang digoreng, tapi tadi udah aku kasih bumbu sih, kayak aku kasih kunyit bubuk, terus juga kasih garam, kasih royco juga gitu. Pokoknya ya bumbu kayak gitu aja. Enaknya sih kayak ditambah juga gitu ya teman-teman, bawang merah atau bawang putih yang dihalusin gitu. Cuman ya udahlah ya. Kayak gitu aja udah enak kok teman-teman, karena udah ada rasanya gitu. Anak-anak doyan banget. Jadi ya lumayan lah gitu deh makannya. Oke, setelah habis masak seperti biasa ya di sini aku tuh langsung aja buat beres-beres di area kompor dan sekitarannya. Karena memang ini tuh lumayan berminyak ya teman-teman, apalagi tadi habis goreng ayam, terus juga aku goreng ikan. Masya Allah beneran deh itu minyaknya banyak banget. Jadi harus benar-benar dilap sampai bersih biar nggak ada ninggalin minyak. Oke, next di sini aku lanjutin buat beresin cucian piring. Nah, ini tuh cucian piring aku, kadang itu suka aku cuci di pagi, pagi banget, kadang juga sore gitu ya teman-teman. Cuman ya tergantung kapan sempatnya. Nah, kalau cucian piring aku yang sekarang ini aku cucinya tuh kemarin sore. Pokoknya kalau kayak sekarang ini teman-teman aku tuh, ngerjain kerjaan itu ya kadang sebisanya, kadang juga dalam sehari aku cuman bisa bikin satu video, ya udah gitu ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang bisa bikin 2 video ya aku bakal usahain. Karena kan sekarang itu kayak lagi ada tukang kan seperti yang aku bilang, otomatis rumah tuh kayak nggak ada bersih-bersihnya gitu. Jadi kalau misalnya nih ya udah jelas tukang itu bolak-balik, aku bolak-balik juga ngebersihin, kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi ya keseringannya itu aku ngerjain aktivitas-aktivitas yang utama-utama aja, yang penting-penting aja, yang apa ya, yang, nggak harus bolak-balik gitu ngerjainnya. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Semoga aja kalian tuh udah beresan ya, jadi kalian tuh bisa santai gitu nonton video aku. Oke, di sini untuk area di lemari piring itu udah beres aku susunin. Lanjut di sini aku susun yang kayak wajan-wajan, terus juga sutil dan juga kayak telenan gitu ya, teman-teman. Karena memang tempatnya itu beda. Oke, di sini aku lanjutin buat ngelap-ngelap juga di area di area meja makan sama juga di area lemari piring. Karena tadi kan belum aku lap ya teman-teman, dan itu tuh kayak lumayan lembab gitu loh teman-teman, lumayan basah. Jadi sini aku mau keringin karena, kayak nggak enak gitu ya ngelihatnya kalau misalnya ada basah-basah gitu. Dan sekalian aku juga lap di area ini ya teman-teman, area tempat aku bikin susu anak-anak yang dekat meja Magicom. Terus juga tadi aku lap lagi untuk area kompor karena tadi tuh ada netes air gitu. Oke, lanjut di sini tuh aku nyapu juga di dapur. Masya Allah kalau misalnya kerjaan kita itu ya begitu-begitu aja ya teman-teman. Kadang itu kayak ngelihatnya itu ya udah capek sendiri gitu. Tapi ya kalau nggak kita yang ngerjain ya siapa gitu kan. Jadi ya walaupun jenuh, bosen gitu ya, tapi tetap ya teman-teman harus selalu ikhlas ngelakuin kerjaan, semua kerjaan ini ya. Karena sebagai ibu rumah tangga itu sangat mudah teman-teman nyari pahala. Ya intinya itu mah ikhlas aja. Oke deh teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku ke kamar nih mau beresin kamar. Jadi kalau misalnya aku tuh ya teman-teman seperti yang aku bilang sekarang-sekarang ini nggak ada tuh semuanya itu yang kayak sebelum-sebelumnya pagi-pagi rumah harus sudah beres, sudah rapi tuh enggak ya. Ini tuh padahal udah agak siang teman-teman. Cuman ya karena aku baru sempat beresin kamar sekarang, ya udah deh baru aku beresin gitu. Karena kalau misalnya pagi-pagi gitu teman-teman kadang aku suka usahain masak kalau misalnya memang lauk nggak ada, biar nanti pas makan siang gitu ya. Nah itu udah aman lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak untuk urusan beberes kamar gitu ya, ya udah sesempatnya aja. Kalau nggak bisa pagi ya udah siang, kalau nggak sempat ya udah nggak usah diberesin, ntar aja mau diberesin kalau pas mau tidur lagi.
Mungkin untuk kalian yang, selama ini yang pernah gitu ya, renovasi atau, untuk urusan tukang bertukang di rumah pasti paham banget ya teman-teman gimana riweuhnya kita gitu ya. Jadi, apa ya, kayak bener-bener kadang tuh kayak ngerasa nggak ada waktu juga gitu teman-teman buat bebersih segala macam gitu. Karena kayak rumah itu bakalan tetap berantakan terus juga kayak debunya itu lumayan banyak gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kayak kamar ini ya selalu aku usahain bersih sih teman-teman ya. Karena kan di sini anak-anak tidur gitu kan. Dan juga terkadang kalau misalnya di bagian luar itu kotor banget, anak-anak juga aku suruh mainnya di kamar aja. Oke, ini kamar juga udah bersih, udah rapi, alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya udah gini udah lumayan lega. Ya walaupun sebenarnya kalau menurut aku ini mah nggak rapi-rapi amat. Cuman ya udahlah ya, setidaknya udah lebih rapi lah daripada tadi yang berantakan gitu sana sini. Next di sini aku tuh mau bersihin juga di area ruang serbaguna nih teman-teman. Area ini juga sering banget kotor dan berantakan ya. Karena anak-anak itu suka main di sini, makan jajan di sini gitu ya. Jadi ya sering banget kotor, berantakan gitu ya. Kadang mainan yang berserakan di mana-mana, belum lagi kadang itu remah-remahan jajan, bungkus jajan gitu ya. Segala macem deh teman-teman komplit ya. Cuman memang teman-teman di saat-saat sekarang ini ya anak-anak kan udah mau 3 tahun ya teman-teman. Aku tuh nggak yang, selalu ngebiarin anak-anak ngeberantakin mainan gitu teman-teman. Karena, capek juga gitu bolak-balik harus ngeberesin mainan yang di keranjang gitu ya. Palingan ya anak-anak itu sekarang itu lagi seneng-senengnya kayak main bola sama main sepeda-sepedaan gitu, karena itu kan nggak terlalu yang berantakan ya. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai tuh teman-teman main mainan yang ada di keranjang, mainan yang kecil-kecil, aduh beneran deh itu kadang tuh suka ngos-ngosan sendiri gitu ya ngelihat mainan itu ada di mana-mana. Tapi ya namanya juga punya anak kecil ya teman-teman, kita itu ya harus sabar-sabar gitu. Karena ya kan anak-anak itu memang masa-masanya masa-masa bermain gitu ya teman-teman. Jadi ya wajar aja sih kalau berantakan. Oke, aku sekarang lanjut ya buat nyapu di teras juga, karena memang area teras ini juga kotor banget ya teman-teman. Jadi area teras ini sebenarnya bisa beberapa kali gitu ya aku sapu, bukan karena sok bersih atau apa ya teman-teman. Jadi kadang itu kan Pak tukangnya juga sering duduk di sini gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kotor kan nggak enak. Makanya kalau misalnya udah berpasir gitu ya, nah itu aku sapu biar nanti kalau pas Pak tukangnya itu istirahat, mereka duduk di teras itu kan enak gitu ya teman-teman. Terus juga anak-anak itu mainnya juga sampai ke teras, jadi ya tetap aja dijaga kebersihannya. Terkadang itu sih teman-teman kalau misalnya cuaca itu tuh nggak panas gitu ya. Nah biasanya sih Pak tukang itu lebih seneng mereka itu tuh duduknya di luar gitu teman-teman, di bawah pohon rambutan gitu. Cuman kalau pas cuaca panas itu ya semua area itu ya panas gitu, makanya kadang itu ya duduknya di teras kayak biar lebih adem aja gitu ya. Terus juga kadang Pak tukang juga sering baring-baring gitu di teras, makanya ya aku selalu usahain buat bersihin area teras. Oke, next di sini aku lanjutin ya buat pakein anak-anak baju, karena tadi tuh setelah aku nyapu itu aku lanjut buat mandiin anak-anak ya teman-teman. Pokoknya kegiatan aku itu sebenarnya ya kayak hampir-hampir sama aja, cuman memang ada beberapa kegiatan yang terkadang itu ya nggak aku kerjain gitu teman-teman, nggak aku lakuin gitu karena memang, nggak sih bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya pas aku bikin video gitu ya, mana yang memang bisa aku record ya aku record, mana yang bisa aku kerjain, kalau nggak ya udah gitu tunggu aja dulu. Bahkan kayak kadang itu kadang bersih-bersih rumah secara keseluruhan, kadang juga pas di malam hari gitu ya, pas Pak tukangnya itu udah pulang gitu atau misalnya, sebelum istirahat malam gitu teman-teman, ya aku bersihin rumah lagi, nyapu gitu. Apalagi kayak di area ruang serbaguna ini gitu ya teman-teman, kadang itu kan debunya suka masuk ke sini. Jadi kadang itu ya sebelum aku mandi ya kadang aku pel sedikit gitu, cuman ya nggak pel-pel yang gimana sih, kayak cuman dibasahin kain pelnya terus ya aku pel-pelin dikit gitu biar nggak terlalu banyak debu gitu. Oke deh teman-teman, ini anak-anak udah mandi, alhamdulillah udah kelihatan seger. Sekarang aku tuh mau nyiapin anak-anak buat tidur, karena itu udah jadwalnya tidur siang gitu ya. Dan kalau pas Pak tukang ada di rumah kayak gini, biasanya aku suka setelin musik yang agak lumayan kenceng teman-teman, biar kalau nanti pas Pak tukang mukul-mukul gitu ya, ngetuk-ngetuk sesuatu, anak-anak itu nggak kaget dan nggak kebangun gitu. Jadi ya aku setelin musik, dan biasanya aku suka nyalain speaker yang yang kecil itu. Aku kan ada speaker kecil, jadi situ aku suka nyalain gitu teman-teman, biar anak-anak itu tidurnya nyenyak gitu ya. Karena kalau anak-anak itu tidurnya itu tuh nggak puas teman-teman, biasanya itu mereka rewel banget.
Oke nih tempatnya udah siap, terus di sini anak-anak udah aku suruh buat naik ke tempatnya, masing-masing ya. Dan ini si Kakak mulai kumat ya teman-teman, dia itu agak manja-manja gimana gitu ya, pengennya itu minta dipeluk gitu. Dan dia itu minta tukar bonekanya, ya Allah padahal itu kan boneka sama aja. Oke deh teman-teman, di sini aku mau tidurin anak-anak dulu dan aku rasa cukup sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.